tangis kanak-kanak yang berumur 4 bulan ke bawah itu adalah artinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Makanya jar Nabi jangan dipukuli kanak-kanak yang berumur demikian bila menangis. Kenapa? Karena tangis yang diucapkan kanak-kanak yang berumur 4 bulan ke bawah itu adalah syahadatain, 2 kalimat syahadat. Nah, wa arba'ata asyhurin, 4 bulan kedua, mulai 4 bulan umurnya 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan si anak-anak ini yang menangis. Nah, arti daripada tangisnya itu adalah ujar Nabi kita, salatun ala nabiyikum, itu anak bersalawat atasku. Nah, jangan dipukuli juga, jangan disakiti. Makna kalamul Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Dan kamu melihat air mani yang kotor itu semula tidak ada. Lalu diciptakan oleh penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala pada sulbi-sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Kemudian dia Allah mengeluarkannya daripada sulbi, daripada tulang dada tadi, dikeluarkannya dan dimasukkan ke dalam rahim dan membentuknya. Maka dia membaguskan pembentukannya dan dia menentukannya. Waktu dalam rahim itu Allah menentukan nasib seseorang, maka dia membaguskan penentuannya dan pemberian rupanya. Nah, semua kejadian-kejadian itu berada di dalam rahim seorang ibu. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yab'atsullahu malakan yu'maru bi arba'i kalimat wa yuqalu lahu uktub amalahu wa rizqahu wa ajalahu wa syaqiyyun aw sa'id thumma yumpahu bihi ruh. Sesungguhnya salah seorang kamu itu dikumpulkan kejadiannya di perut ibunya 40 hari. Di situ dikumpulkan mani daripada laki-laki dan mani perempuan, dikumpulkan di dalam rahim selama 40 hari. Kemudian mani yang dikumpulkan tadi menjadi segumpal darah, itu pun selama 40 hari. Kemudian lagi selama 40 hari menjadi segumpal daging. Nah, pada 40 hari yang ketiga itulah terjadi pembentukan manusia di dalam rahim ibu itu. Pertama-tama yang dibentuk ada mengatakan pusatnya, ada yang mengatakan hatinya, ada yang mengatakan jantungnya. Nah, sesudah demikian Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mencatat 4 hal yang berkaitan dengan manusia atau janin ini. Ditentukan di situ amalahu, amalnya.
apakah orang ini nanti di alam dunia amalnya itu fasidun au salihun, apakah orang ini perbuatannya nantinya rusak atau saleh. Kemudian ditulis lagi warizkahu, rizkinya, apakah orang ini rizkinya sedikit, banyak, halal atau haram. Wa ajalahu, ditulis lagi ajalnya, pendekkah umurnya, panjangnya berapa sekian tahun. Wa syaqiyun au sa'id, di situ ditulis ketentuan dia ini orang yang beruntung atau orang yang celaka. Arti beruntung adalah orang ini akan husnul khatimah, celaka artinya su'ul khatimah. Nah kemudian 4 bulan 10 hari kita berada di dalam rahim itu, summa yumpahu fihi roh, baru ditiupkanlah roh di situ. 4 bulan 10 hari umur kita. Nah disinilah ambilannya bahwa seseorang perempuan itu beriddah pada waktu wafat suaminya 4 bulan 10 hari. Itu diperhitungkan bahwa kalau sudah 4 bulan 10 hari itu hilanglah sudah, atau sekada-kadanya tinggal sedikit lagi ada kenangan-kenangan dari perempuan itu terhadap suaminya yang meninggal itu. Karena proses peniupan roh di dalam rahim itu adalah sewaktu janin itu berumur 4 bulan 10 hari tadi. Di dalam kitab Fathul Bari disebutkan kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan langsung itu anak, padahal Allah Maha Kuasa. Kenapa 40 hari jadi ini, 40 hari jadi darah, 40 hari jadi daging. Padahal Allah mampu langsung sekaligusnya dibentuk plak jadi manusia. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjawab, Ugasidin sekada-kadanya ada 2 hal kenapa Allah melakukan dengan cara seperti itu. Pertama, li'idhari kudratihi, untuk menampakkan kekuasaan Allah. Artinya Allah itu mampu kuasa menciptakan dengan cara seperti ini. Yang kedua, menjaga kesehatan dan keamanan si perempuan itu. Lalu diadakan bertahap. Tiba langsung umpamanya anak daulah Tuhan blak ganal, langsung buris parut bini-bini, baiklah. Dan bisa kada tahan. Nah oleh karena melalui perkembangan dari mani jadi darah, darah jadi daging, daging semakin gana. Tahapan-tahapan itu adalah rahmatan lil sebagai kasih sayang Allah kepada seorang ibu. Dan dia Allah membagi bagian-bagiannya yang menyerupai kepada bagian-bagian yang bermacam-macam. Jadi selama 9 bulan 9 hari dalam rahim itu, ini si manusia, ini si janin selalu berkembang. Lalu dia Allah membuat tulang-tulang dengan sempurna pada semua arahnya, dan dia Allah membaguskan bentuk anggota-anggotanya, dan dia menghiasi zahirnya dan batinnya. Dan dia Allah menyusun urat-uratnya dan urat-urat sarafnya, dan menjadikan jalan bagi makanan agar demikian itu menjadi sebab kekekalannya. Dan dia menjadikannya si janin tadi mendengar, melihat,
mengerti lagi berbicara. Dan Dia Allah menjadikan baginya punggung sebagai dasar bagi badannya, dan perut yang memuat semua alat makanannya, dan kepala yang menghimpun semua panca inderanya. Maka Dia Allah membuka kedua mata dan menyusun lapisan-lapisannya dan membaguskan bentuknya mata tadi, warnanya dan keadaannya. Kemudian Dia Allah menjaga mata dengan kelupak-kelupaknya agar menutupinya dan memeliharanya dan mengkilatkannya dan menolak kotoran-kotoran daripadanya. Jadi kelupuk mata ini berfungsi dua perkara. Secara zahir kelupuk mata ini diciptakan oleh Allah berfungsi untuk menjaga mata daripada yang mengganggu mata. Karena kelupuk matanya secara otomatis ini bakantup bila ada hal-hal yang pacang mengganggu mata. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kelupuk mata itu sebagai penghalang bagi hal-hal yang merusak mata hati. Karena kalau kita melihat sesuatu atau terlihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada kelupuk mata yang bisa menutup mata agar kita kadang melihat yang diharamkan Allah itu. Dalam hadis kudusi Allah berfirman, "Ya bana Adam wa inna za'aka basaruka fima harramtu 'alaika faqad a'antuka 'alaihi bitabqain fa'atbik." Ya Tuhan, wahai manusia, jika mendesak akan engkau penglihatan engkau pada sesuatu yang aku haramkan atas engkau. Kenapa mata kita terlihat yang diharamkan Allah? Aku ya Tuhan sudah memberi engkau pertolongan dengan dua kelupuk mata. Fa'atbik, tutupkan kelupuk mata itu. Nah, jadi artinya kalau ada alasan kita di sisi Allah melihat yang haram itu, ulun tak lihat pang ya Allah kada kawa. Kenapa? Allah sudah memberi kelupuk mata. Fa'atbik, tutup ya Tuhan. Jadi fungsi kelupuk mata untuk kesehatan mata yang zahir dan keselamatan mata yang batin, yaitu mata hati. Kemudian Dia Allah menampakkan dalam kadar linsa daripada mata itu akan bentuk langit-langit beserta luas tepi-tepinya dan berjauhan daerah-daerahnya, maka ia dapat memandang kepadanya. Mata yang begitu halus linsanya itu, tapi mampu melihat seluas langit. Nah, itulah keajaiban daripada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang mata. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sewaktu kita berada di dalam rahim ibu itu, Ia melubangi kedua telinganya. Allah yang melubangi itu dan menitipkan pada kedua telinga itu akan air yang pahit. Jadi telinga ini ada banyu nang pahit. Jadi telinganya lembab. Dalam telinga itu adalah lembab. Ada mengandung air yang sangat pahit. Apa gunanya air yang sangat pahit di dalam telinga itu? Agar menjaga pendengarannya dan menolak binatang-binatang kecil daripadanya. Binatang-binatang kalau masuk ke situ tak hisap pahit itu mati. Dan Dia Allah mendindinginya dengan daun telinga agar dapat menghimpun suara, lalu mengirimkannya kepada lubang telinga
dan agar merasakan binatang-binatang kecil merayap kepadanya dan menjadikan kepadanya ada pemiringan dan pembingkukan agar banyaklah gerakan sesuatu yang merayap padanya dan panjang jalannya, maka pemiliknya terbangun dari tidurnya apabila binatang menuju kepadanya di waktu tidur. Ini fungsinya daun telinga. Pertama untuk menangkap suara, lalu mengirim ke lubang telinga. Yang kedua fungsi daun telinga adalah menjaga kalau ada binatang hendak masuk ke situ, kita sudah merasa ini ada binatang. Bahkan telinga berlubang-lubang kayak gunung, kayak jurang ada, supaya binatang itu lambat jalannya menuju lubang itu. Jadi kalau kita guring ada sampat kita bangun. Nah, maka pemiliknya terbangun dari tidurnya apabila binatang menuju kepadanya di waktu tidur. Nah, makanya kita kadang-kadang dengar orang nggak masukkan samut dalam telinga. Kenapa? Sudah dijaga dengan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui alat-alat yang diciptakannya pada manusia itu. Dan setiap alat-alat manusia yang diciptakan Allah itu pasti mengandung dua hal, linnaf'i wal jamal. Kata Imam Ghazali dalam kitab Hikmatullah bil Makhlukat. Setiap alat yang ada di tubuh manusia yang zahir ini, yang diciptakan Allah, pasti mengandung dua hal. Pertama, linnaf'i wal jamal, untuk memberikan manfaat dan keilukan. Macam daun telinga, bermanfaat untuk menjaga binatang, satu, dan keilukan. Coba kada bertelinga, baiklah manusia. Nah, kemudian dia Allah mengangkat hidung dari tengah-tengah muka. Maka dia membaguskan bentuknya dan membuka kedua lubangnya dan menitipkan padanya indera penciuman agar ia manusia mengambil dalil dengan menghirup bau-bau atas makanannya. Makanan ini masih patut dimakan, dicium. Oh, sudah kada baik lagi. Nah, itu fungsinya antara lain penciuman. Dan agar ia menghirup dengan lubang hidung tersebut roh udara untuk makanan bagi hatinya dan menyenangkan bagi panas batinnya. Jadi penciuman ini mempunyai dua manfaat yang sekada-kadanya. Pertama, untuk mengetahui makanan itu baik atau kadanya, sehingga patut dimakan atau kada patut dimakan. Yang kedua, penciuman itu bisa untuk menenteramkan hati, menambah akal. Kalau penciuman itu sesuatu yang sifatnya menyenangkan. Orang nang pikirannya pina kalut, pikirannya pina sumpak, nah, nyalakan garu nang bau harum, nang suka kita harumnya. Itu akan mengurangi kesumpakan, akan mengurangi kegelisahan. Orang-orang yang akalnya terganggu, orang-orang yang akalnya rendah nilainya, itu diusahakan untuk memperbanyak harum-haruman. Karena penciuman yang harum itu berfungsi untuk menambah akal. Bahkan kita pikiran sudah kalut, masalah sudah banyak, masuk kamar bau hapak bertambah. Coba kan. Padahal penciuman aja bertambah. Nah, tapi kalau pikiran sulit, pikiran macam-macam, masuk ke ruangan itu harum, itu akan mengurangi gangguan-gangguan yang ada di dalam hati. Nah, itu antara lain fungsinya penciuman yang dititipkan Allah di dalam hidung itu. Dan dia Allah membuka mulut dan menitipkan kepadanya lisan yang berbicara.
Itu pun waktu kita berada di dalam rahim tadi. Dan yang menterjemahkan dan yang menzahirkan dari apa yang di dalam hati. Dan dia menghiasi mulut dengan gigi. Dia Allah menghiasi mulut dengan gigi-gigi. Agar gigi-gigi itu menjadi alat untuk menumbuk, menghancurkan dan memutung. Maka dia Allah menguatkan dasar-dasarnya gigi dan menajamkan kepalanya dan memutihkan warnanya dan menyusun barisan-barisannya dengan sama ujung-ujungnya yang teratur susunannya. Seolah-olah gigi itu adalah mutiara yang tersusun. Imam Ghazali ditanyakan orang kepada beliau, kenapa Allah membuat gigi seperti ini? Kada langsung sedikit sebuting tulang aja. Jika kada berbigi-bigi itu gigi sekaligus ya prak. Nah itu. Imam Ghazali menjawab itu mempunyai hikmah yang sangat banyak. Karena gigi itu demikian rupa dibuat oleh Allah, sekian bilah, sekian biji. Kalau sebiji yang sakit dicabut, kada ada masalah masih banyak gigi yang lain-lain tersisa. Kalau gigi sekaligus saja sebuting aja panjang, kalau nya rusak sakit cabut habis semuaan. Nah itu antara lain Allah menciptakan gigi seperti itu. Dan secara batin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan gigi ini adalah di samping untuk hal-hal yang tadi dan juga untuk menahan lisan. Jadi di dalam tubuh kita ini hanya ada satu perkara yang mempunyai pertahanan dua, yaitu apa? Lisan. Lisan ini pertama pertahanannya gigi, yang kedua bibir. Supaya apa? Supaya lisan ini jangan sampai berkata-kata yang dilarang oleh Allah. Gigi baangkup, kalau bebandir kada kawa. Bibir pun bakantup makin kada kawa lagi. Nah jadi Allah mempertahankan lisan ini letaknya di belakang gigi dan bibir. Yang isyaratnya apa? Agar manusia itu benar-benar menjaga lisannya. Sehingga Allah letakkan lisan itu sedemikian rupa tadi. Dan dia Allah menciptakan dua bibir dan membaguskan warnanya dan bentuknya agar bersesuaian atas mulut. Maka ia menutup lubang mulut dan agar dengannya sempurnalah huruf-huruf perkataan. Nah itu secara zahir fungsi daripada bibir tadi. Pertama lil jamal, untuk keelukan. Yang kedua untuk menyempurnakan huruf-huruf yang keluar dari rongga itu. Nah huruf-huruf yang keluar daripada rongga kita ini, mulai kita janin sampai seterusnya, ada huruf-huruf yang kita kada paham. Nang hanya pengertiannya itu yang paham Allah Subhanahu wa ta'ala dan orang-orang tertentu yang diberi Allah pemahaman mengenai apa makna suara yang keluar daripada mulut itu. Nah, antara lain tangisnya kanak-kanak. Kanak-kanak tuh menangis. Pahamlah kita apa arti tangisan kanak-kanak itu. Nah hanya Allah dan orang-orang yang diberitahu Allah yang mengerti apa yang keluar dari mulut si kanak-kanak itu waktu dia menangis.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ujar Nabi, buka usabi arba'ata ashhurin tauhid. Tangis kanak-kanak yang berumur 4 bulan ke bawah itu adalah artinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Makanya jar Nabi, jangan dipukuli kanak-kanak yang berumur demikian bila menangis. Kenapa? Karena tangis yang diucapkan kanak-kanak yang berumur 4 bulan ke bawah itu adalah syahadatain, 2 kalimat syahadat. Nah, wa arba'ata ashhurin, 4 bulan kedua, mulai 4 bulan umurnya 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan si anak-anak ini menangis. Nah, arti daripada tangisnya itu adalah ujar Nabi kita, salatun ala nabiyikum, itu anak bersalawat atasku. Nah, jangan dipukuli juga, jangan disakiti. Bila anak-anak yang berumur sedemikian itu 4-8 bulan tadi bila menangis, karena tangisnya itu adalah ucapan salawat atas Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa arba'ata ashhurin, dan 4 bulan berikutnya tangis kanak-kanak tadi istighfarun liwalidai, dia memintakan ampun kepada kedua orang tuanya. Nah, jadi suara tangis yang keluar dari mulut anak-anak itu artinya, maknanya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kerungkungan tenggorokan dan menyiapkannya untuk keluarnya suara, dan dia menciptakan bagi lisan akan kemampuan bagi gerakan-gerakan. Lisan kita ini diciptakan Allah mampu bergerak ke kiri ke kanan, ke atas ke bawah, dan pemutusan suara agar ia dapat memutung suara pada makhraj-makhraj tempat keluarnya suara. Nah, jadi disebutkan bahwa Allah itu tidak menciptakan sesuatu melainkan sesuatu itu ada mengandung hikmah dan hukum. Tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Itu wajib kita yakini. Setiap Allah mencipta sesuatu, di situ ada hikmahnya, ada hukumnya. Kayak tenggorokan tadi. Allah menciptakan tenggorokan. Apa fungsinya tenggorokan itu? Untuk menyiapkan keluarnya suara. Salah satu hikmahnya itu. Hukumnya apa? Banyak hukum yang berkaitan dengan tenggorokan. Baik hukum fikih atau hukum lainnya. Hukum fikih contohnya, kita minum, kita makan, kalau belum liwat tenggorokan kada batal puasa. Jadi perbedaannya, batasannya tenggorokan itu diciptakan oleh Allah sebagai batas puasa batal kadanya. Yang kedua, di situ ada hukum lagi bahwa apabila roh sampai tenggorokan maka tobat seorang hamba kada akan diterima Allah. Nah, itu masalah tenggorokan. Nah, kemudian lagi setelah Allah menciptakan tenggorokan sebagai alat untuk menyiapkan keluarnya suara, dan dia menciptakan bagi lisan akan kemampuan bagi gerakan-gerakan dan pemutusan suara agar ia dapat memutung suara pada makhraj-makhraj tempat keluarnya suara yang berlainan, di mana dengannya huruf-huruf berlainan agar lapang jalan pengucapan dengannya disebabkan banyaknya. Huruf saling banyakan. Nah, untuk mengeluarkan huruf ini itu lisan yang bermain.
Kemudian dia Allah menciptakan kerungkungan-kerungkungan yang bermacam-macam bentuknya. Nah, kerungkungan Allah ciptakan kada sama. Kambar ini keluar ya tuh kada sama tenggorokannya. Apalagi nang bedo bading. Biasa. Orang tuh kambar belain Allah ciptakan tenggorokannya. Pada sempit, ada yang gana tenggorokan, ranggau suaranya. Luas, kasar, halus, kerasnya bentuk, lembutnya, panjang dan pendek, sehingga suara berbeda-beda disebabkannya. Maka dua suara tidak saling menyerupai. Bahkan dia menampakkan perbedaan di antara dua suara, sehingga pendengar dapat membedakan sebagian manusia dengan sebagian yang lain dalam kegelapan dengan semata-mata suara. Nah, di padang kadap, dulu siapa? Kada tahu. Belang bersuara, oh si Ano. Itulah keajaiban daripada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia Allah menghiasi kepala dengan rambut. Ini prosesnya semuaan dalam perut ibu. Perkembangan kejadian demikian dalam rahim ibu. Kemudian dia Allah menghiasi kepala dengan rambut dan pelipis, dan menghiasi muka dengan janggut dan dua alis, dan menghiasi alis dengan bulu yang halus dan melengkungnya bentuk, dan menghiasi kedua mata dengan bulu mata. Ini macam-macam. Ada rambut yang bisa berpanjang, rambut kepala, sisingut, janggut. Nah, ada bulu yang kadang berpanjang, bulu mata. Nggak situ banginya, kaneng kayak itu bang. Nah, oleh karena demikian ada hukum bahwa nang selalu berpanjang itu ada jalan pahala. Sekian hari kita disuruh memotong janggut, disuruh memotong kalau sudah kada baik kelihatannya. Kada ada ketentuan janggut itu 40 hari dipotong, kada ada. Bila sudah punya merusak potongan, potong kada apa-apa lagi. Si singut kayak itu juga, anggaran tamakan tatak. Kada ada batas sekian hari, kada ada. Nah, karena itu nang bertambah terus panjangnya. Ada nang kada bertambah bulu mata kaning. Nah, hukumnya apa? Kada boleh diganggu gugat. Jangankan dilarang, diratakan aja hukumnya haram. Kecuali kaning atau bulu mata itu sudah menjahatkan rupa seseorang, nah mengakibatkan dia malu ke tengah orang banyak. Nah, itu boleh. Atau bulu mata dan kaning tadi mengganggu penglihatannya, nah itu boleh. Kalau sekedar hanya untuk memperindah, memperbagus, lalu dirapiakan si kaning atau bulu mata itu, maka dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada hukum jadinya. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, la'ana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al-washimat wal mustawshimat wal mutanammisat wal mutafallijat lil husni al mughayyirat li khalqillah. Melaknat Rasulullah tukang tato, orang nang ditato dilaknat oleh Rasulullah. Kata dapat rahmat Nabi, dapat syafaatnya ini, dilaknat Nabi. Wal mutanammisat, dilaknat Rasulullah orang-orang yang merapikan, melarap apalagi keningnya. Wal mutafallijat, orang yang merapikan giginya. Lil husni, untuk perhiasan, untuk kebagusan. Dirapiakan giginya, diratakan giginya, sekedar untuk membagusi. Lain hal untuk menyelamatkan, lain hal untuk karena dia malu ke tengah orang banyak, giginya mudil pada orang lain. Nah, itu kada apa-apa.
Ini Nabi kita mengatakan wal mutafallijat lil husni, orang yang merapikan giginya hanya untuk kebaikan, perhiasan. Al muwayyir khalq Allah, yang merubah ciptaan Allah. Rambut nang kujur dibakrol, dikeriting, rambut nang keriting dilurusakan, merubah ciptaan Allah. Nah, dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan anggota-anggota badan yang batin dan mempekerjakan masing-masing dengan perbuatan tertentu. Kalau anggota yang zahir, kelopak mata, tangan, batis, jari-jari misalnya, itu Allah memberikan kita kesempatan untuk menguasai. Kita nak bergerak, diam. Tapi kalau urusan perkara yang di dalam batin kita, dalam awak kita, itu Allah kadang memberi kesempatan kepada kita untuk mengatur. Kalau kita mengistirahatkan jantung, kada kawa. Mengistirahatkan ginjal supaya jangan berfungsi, kada kawa. Itu Allah langsung yang mengurusnya. Kenapa? Karena kalau kita mengurus itu bisa mati kita. Misal kita diberi Allah kemampuan untuk mengatur jantung seorang, pas kita ada ingat menghidupakannya, mati. Jadi Allah memberikan kita kekuasaan yang kada membahayakan kita. Tangan yang bergerak karena kada, ayo Allah beri kita kekuasaan mengatur. Mata yang berkujub karena kada apa-apa. Nah, tapi kalau urusan yang di dalam awak, Allah akan memberi kita kesempatan untuk keselamatan kita. Maka dia Allah mempekerjakan perut besar untuk memasak makanan. Perut besar mengelola makanan. Jantung untuk merubah makanan menjadi darah. Jadi jantungnya bergerak. Perut besar itu bergerak. Nah, untuk menghancurkan makanan. Dan limpa, empedu, dan buah pinggang untuk melayani jantung, menyuplai ke jantung bahan-bahan yang diperlukan oleh jantung. Maka limpa melayani jantung dengan menarik yang hitam daripadanya, dan empedu melayaninya dengan menarik yang kuning daripadanya, dan buah pinggang dengan menarik air daripadanya. Makanya orang yang gagal ginjal kada boleh banyak minum banyu, bangkak jantungnya itu, karena ginjal yang menarik banyu itu kada berfungsi. Kemudian dia mengeluarkannya ginjal tadi pada jalan lubang air kencing, dan urat-urat melayani jantung pada menyampaikan darah ke seluruh sisi-sisi badan manusia. Nah, jadi yang demikian itu alat-alat tadi itu diatur sendiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, walhasil apabila kita tafakur, merenungi, memikirkan apa yang diciptakan Allah, apa yang diperbuat oleh Allah untuk diri kita, kita pasti mengakui bahwasanya Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Nah, maha hebat, maha tinggi kekuasaan Engkau ya Allah. Nah, kemudian dia Allah menciptakan kedua tangan. Kemudian dia Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dua tangan. Dan memanjangkan keduanya.
agar mencapai kepada maksud-maksud. Dan Dia Allah Subhanahu wa ta'ala melebarkan telapak tangan dan membagi jari-jari yang 5 dan membagikan setiap jari dengan ruas dan meletakkan jari yang 4 pada suatu sisi dan ibu jari pada sisi yang lain agar ibu jari itu dapat berputar atas semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan 5 jari. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan 5 jari itu bukan tidak ada maksud tujuan, tetapi ada rahasia tertentu yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa diciptakan 5 kada 6 kada 4? Jikalau orang-orang dahulu dan orang-orang kemudian berkumpul bersatu untuk memahami dengan pikiran yang halus akan segi yang lain tentang meletakkan jari-jari selain apa yang telah diletakkan kepadanya dari jauhnya ibu jari, dari jari-jari yang 4 dan berlainan jari yang 4 pada panjang dan tertibnya pada suatu barisan, niscaya mereka tidak mampu atasnya. Artinya andai kata orang seduniaan mulai dahulu sampai akan datang sepakat berkumpul hendak maulah jari yang lebih baik daripada susunan Allah ini, mereka kada akan mampu. Baik susunan tertibnya atau susunan tinggi pindiknya. Kenapa jari tengah lebih panjang daripada kiri kanannya? Kenapa kalingking itu halus daripada jari-jari yang lainnya? Itulah sudah ciptaan Allah yang paling baik untuk manusia. Andai kata ada nang hendak maulah lebih baik daripada itu, tentu kada akan bisa. Walaupun orang manusia ini seduniaan berkumpul. Dan semua susunan jari-jari seperti yang ada ini ada rahasia yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa jari ini lebih panjang, kenapa jari ini lebih pendek, itu pun pasti ada rahasia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sampai sekarang ini belum kita temukan lagi kitab yang membahas tentang apa rahasianya itu. Beberapa ulama mengarang kitab yang mencoba membuka tentang hikmah kejadian manusia. Nah, pada bab masalah jari mereka tidak ada menyebutkan rahasianya karena mereka belum mampu mendalami kenapa jari-jari itu seperti ini. Kenapa kalingkingan ini rendah, kenapa jari ini paling tinggi. Nah, itu tentu pasti ada rahasia. Allah tidak akan menciptakan itu tanpa ada makna. Namun dari beberapa kitab yang disusun oleh para ulama belum ada lagi yang menyebutkan ini jari tengah lebih panjang, ini rahasianya. Ini jari ibu jari kayak ini rahasianya. Nah, belum ada lagi keterangan yang ditemukan dalam beberapa kitab. Ini menunjukkan bahwa manusia, mereka para ahli hikmah belum mampu mendalami apa rahasia yang tersembunyi itu. Ada ulama yang mengatakan, yaitu Imam Ad-Damiri, bahwa jari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berbeda dengan jari kebanyakan manusia.
Beliau mengatakan bahwa jarinya Rasulullah itu telunjuk lebih panjang daripada jari tengah. Itu perkataan Imam Damiri. Namun di dalam kitab yang lain-lain disebutkan bahwa yang benar adalah jari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti jari kebanyakan manusia. Karena itulah sudah yang terbaik bagi manusia. Karena dengan susunan ini tangan patut untuk memegang dan memberi. Dengan susunan jari-jari seperti ini, tangan kita ini bisa untuk memegang, mengambil, bisa memberi. Kalau ia membentangkan tangan, maksudnya telapak tangan. Telapak tangan ini dibentangkan. Nah, kayak ini diratakan telapak tangan itu rata. Maka telapak tangan itu baginya menjadi pinggan, menjadi pinggan itu artinya macam cipir. Di mana ia meletakkan di atasnya apa yang ia kehendaki. Jadi kalau tangan ini diratakan, kita kalau di sini mengandak sesuatu macam kayak talam jadinya. Kalau ia mengumpulkannya, tangan digenggam macam ini. Maka tangan itu menjadi alat pemukul baginya. Ini sedang menghantam sesuatu macam ini. Kalau ia menghimpunkannya dengan himpunan yang tidak sempurna, ini kan himpunannya sempurna ngarannya. Ini segan memukul. Kalau kada sempurna macam itu, digenggam cuma kada sempurna, maka tangan itu menjadi alat cibuk baginya. Alat cibuk baginya. Megrapa. Kalau ia membentangkannya dengan menghimpunkan jari-jarinya, tangan dibentangkan macam ini, tapi dihimpunkan jari-jarinya macam ini jadinya. Maka tangan itu menjadi penyinduk baginya, sakrup baginya. Nah, jadi itu salah satu daripada fungsi tangan, telapak tangan yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan demikian bentuknya. Bisa berfungsi macam-macam. Kemudian dia Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kuku atas ujung-ujung jari-jari sebagai perhiasan bagi ujung-ujung jari dan sebagai tiang baginya dari belakangnya sehingga tidak terputus, dan agar mengambil dengannya akan perkara-perkara yang halus yang tidak dapat diambil oleh ujung-ujung jari, dan agar ia menggaruk dengannya akan badannya ketika perlu. Maka kuku yang menjadi anggota yang hina, kuku ini kelihatannya hina, tapi jikalau manusia tidak mempunyainya, andai kata orang ada kada bakuku dan timbul dengannya gatal, niscaya ia adalah makhluk yang paling lemah dan yang paling dhaif. Jadi kukunya kelihatannya hina aja, sedikit halus. Tapi kalau ada orang kada bakuku, di awaknya ada gatal, maka inya paling lemah manusia daripada menggaruk nang gatal tadi.
dan tidaklah seorang pun menduduki tempatnya pada menggaruk badannya. Orang menggaruakan lain rasanya lawan kita menggaru seorang. Bisa kegancangan menggaru, bisa luput nanggatalnya, bisa kada tapi gancang, kada kau mau ukur kayak apa nang sadang. Kemudian dia menunjukkan tangan kepada tempat yang digaru. Orang menggaruakan pasal madahakan sini nah gatal nah sini nah ke atas sedikit nah ke bawah sedikit nah paksa kita menunjukkan sehingga tangan memanjang kepadanya walaupun di waktu tidur dan lalai tanpa memerlukan kepada permintaan. Dan jikalau ia minta tolong dengan orang lain, niscaya ia tidak mengetahui tempat yang digaruk kecuali setelah kepayahan yang lama. Nah, jadi itulah antara lain rahasianya, manfaatnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kuku pada jari-jari tadi. Dan dari kuku yang kita anggap remeh, kuku yang kita anggap hina itu, padahal kuku ini mempunyai hukum bisa mendatangkan pahala dan kuku ini bisa mendatangkan dosa. Karena setiap ciptaan Allah itu ada hukum dan ada hikmah. Kayak apa kuku supaya mendatangkan pahala? Memotongnya. Kuku bila panjang kita potong mendatangkan pahala. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qalim azfarak." Ujar Nabi, potong kuku engkau. Fa inna syaitan yaq'udu ala ma tala minha, karena syaitan duduk di atas kuku nang panjang itu. Nah, mengkalimanya panjang 5 ikung syaitannya. 10 panjang 10 syaitannya dudukan. Mana syaitan yang ada sudah, mana syaitan di kuku pulang bertambah. Nah, jadi kuku ini bisa mendatangkan pahala dengan cara kita memotongnya. Apabila kita potong kuku itu di hari yang baik, seperti sore hari Kamis atau pagi hari Jumat, itu mendatangkan pahala yang lain lagi. 2 pahala di kuku aja. Dan bila mana kita potong kuku itu pulang dengan cara yang baik, maka mendatangkan pahala pulang. Nah, 3 pahala. Jadi memotong kuku itu hari apa potong sudah berpahala. Kalaunya panjang tadi. Kita ambil hari-hari yang baik, sore hari Kamis, pagi Jumat, dapat 2 pahala. Kita potong dengan cara yang baik, dapat 3 pahala. Kayak apa cara yang baik memotong kuku itu? Nah, Imamul Ghazali mengatakan bahwa kita harus mengetahui dahulu tangan kita ada kanan, ada kiri. Maka yang berdahulu dipotong itu sebelah kanan. Macam kita berwudu yang didahulukan tangan kanan. Nah, jadi kita tahu dulu mana kanan mana kiri. Kanan yang mulia kanan. Nah, dahulukan kuku sebelah kanan. Nah, di antara jari-jari ini pun mana yang dimulai? Kan jari kanan ada 5. Nah, mana yang dimulai? Dari jari yang paling mulia. Nang mana jari yang paling mulia? Telunjuk. Kenapa bukti telunjuk paling mulia? Dipakai dalam sembahyang. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kan telunjuk. Jakanya kada mulia, kada disuruh ninya mangkat. Dan kemuliaan telunjuk ini kada kau digantikan oleh jari-jari yang lain. Andai kata orang pagat telunjuknya, kada bertelunjuk lagi. Lalu sembahyang asyhadu an la ilaha illallah diganti lawan tangah kada boleh.
Ada angkatan dan akan seadanya. Karena kemuliaan jari telunjuk ini kada kau diganti. Sebabnya apa? Karena jari telunjuk ini ada mempunyai hubungan ke dalam hati manusia. Nah, jadi dahulukan nang kanan memotong koko. Berhubung nang kanan ini ada 5, dahulukan nang paling mulia. Nang mana paling mulia? Telunjuk. Nah, telunjuk ini nomor 1 dipotong koko. Nah, kemudian urutan nang kanan seterusnya. Takdirakan tangan ini betangkup. Nah, tangkup macam ini. Takdirakan nang mana selanjutnya? Hanyar jari tengah, hanyar jari manis, hanyar kalingking kanan, hanyar kalingking kiri, jari manis kiri, jari tengah kiri, telunjuk kiri, ibu jari kiri, paampihan ibu jari kanan. Nah, bila kita memotong kuku cara nang macam itu dapat pahala pulang. Jadi sesuatu yang kita anggap remeh, sesuatu yang kita anggap hina seperti kuku, padahal itu banyak mendatangkan pahala. Dan bisa juga mendatangkan dosa. Contohnya mendatangkan dosa, memotong kuku dengan sengaja waktu berihram. Memotong kuku sengaja waktu sedang berihram, berdosa. Yang kedua, mendatangkan dosa menurut Imam Nawawi, laki-laki itu haram berpacar. Nah, jadi memacari kuku bagi laki-laki itu adalah sesuatu yang diharamkan. Itu perkataan Imam An-Nawawi. Jadi kuku bisa mendatangkan dosa, bisa mendatangkan pahala. Nah, walaupun kita lihat tadi pindah inting aja kuku nih. Kemudian dia Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ini semuanya. Tangan yang panjang tadi, telapak tangan dengan demikian, jari-jari, kuku-kuku. Allah menciptakan ini semuanya adalah dari air mani asalnya. Dan air mani itu dalam rahim, dalam 3 kegelapan. Jadi seorang janin itu berada dalam 3 kegelapan. Kegelapan pertama, bayi itu biasanya dalam kadut, dalam salaput. Yang kedua, bayi itu andaknya pulang dalam rahim. Rahim itu andaknya dalam parut. Nah, 3 tapis. Nah, jadi dalam 3 kegelapan. Jikalau tutupan dibuka dan penglihatan dipanjangkan kepadanya, niscaya dapat diketahui pengukuran dan penggambaran yang tampak atas air mani itu sedikit demi sedikit, dan tidak dapat dilihat orang yang menggambar dan alatnya. Andai kata kita memakai satu alat, kita kau melihat bagaimana air mani itu prosesnya. Dia berkembang. Air mani itu sekian hari lawasnya jadi darah, sekian hari lawasnya jadi daging, sekian hari lawasnya timbul tulang-tulang dan sebagainya. Kita kau melihat, jakanya ada alatnya tuh. Hakon mah hadangi na gana. Kita kau melihat perkembangannya tanpa kau melihat orang nang maulahnya. Tanpa kita kau melihat orang yang menciptakannya. Maka apakah kamu pernah melihat penggambar atau pembuat yang tidak menyentuh alatnya dan yang dibikinnya dan tidak menemuinya dan ia berbuat padanya? Soalnya kita melihat tukang mulah rumah, nang kada pernah tukang tu menjapai tukul, kada gaji segala macam jadi rumah, kada mau.
Seolah kita melihat tukang bekerja nang kadang mencapai gawiannya. Nah, sedangkan itu perkembangan seorang janin di dalam rahim, dia berkembang sedemikian rupa, bisa kita lihat perkembangannya, tapi kita kadang akan bisa melihat pembuatnya dan alatnya. Maka maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, alangkah besar kedudukannya dan alangkah jelas tanda buktinya kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian perhatikanlah di samping kesempurnaan kudratnya kepada kesempurnaan rahmatnya. Sesungguhnya ketika rahim sempit dari bayi itu, ketika menjadi besar, bagaimana dia menunjukkan jalan kepadanya sehingga ia membalik, bergerak dan keluar dari tempat yang sempit itu dan mencari jalan tembus. Seolah-olah ia orang yang berakal, yang mengerti dengan apa yang diperlukannya. Ini kudrat dan rahmat Allah. Janin itu beganal, akhirnya merasa sasaknya dalam rahim, lalu ia hendak keluar. Nah, dan kawainya menuju pintu keluar itu, seolah-olah janin ini punya akal. Padahal jika di rumah diandak janin itu kalau dapat mencari lawangnya. Kemudian ketika bayi itu keluar dan memerlukan kepada makanan, bagaimana dia menunjukkannya kepada memasukkan mulut pada susu ibu. Kemudian manakala badannya itu lemah, tidak dapat menanggung makanan-makanan yang kasar, maka bagaimana dia mengatur baginya dalam menciptakan air susu yang halus dan mengeluarkannya di antara kotoran dan darah sebagai minuman yang segar lagi murni. Allah menciptakan susu itu adalah sari daripada kotoran dan darah. Tapi tidak sedikit pun dalam susu itu ada tercampur kotoran dan darah. Dan bagaimana dia Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dua payudara dan mengumpulkan air susu di dalamnya dan menumbuhkan dari keduanya dua puting menurut kadar yang bersesuaian dengan mulut bayi. Ya, karena kayak ganggam puting susu itu kayak apanya Misa. Nah, tapi diciptakan Allah sesuai kadar daripada mulut bayi itu. Kemudian dia Allah subhanahu wa ta'ala membuka pada puting payudara itu lubang yang sempit sekali, sehingga air susu tidak dapat keluar daripadanya kecuali setelah dihisap secara bertahap. Karena sesungguhnya anak kecil tidak mampu daripadanya kecuali sedikit. Jadi lubang itu air susu sangat halus. Andai kata dihisapnya kada keluar, kada titikan. Kemudian bagaimana dia Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkannya kepada menghisap. Bisanya menghisap. Sehingga dapat dikeluarkan dari tempat sempit itu air susu yang banyak ketika sangat lapar. Nah, ini himpunan daripada kuasa Allah, rahmat kasih sayang Allah, dan lutfillah, kelembutan daripada perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Perbuatan Allah itu maha halus, maha rapi jar kita. Orang tunang maulah sesuatu bagus, rapi perbuatannya, kada kelihatan sambungan-sambungannya, itu latif ngarannya. Nah, perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala sangat halus. Orang-orang kada kau mengetahui daripada rapinya ciptaan Allah itu. Kemudian perhatikanlah kepada kasih sayangnya Allah, rahmatnya dan balas kasihnya.
bagaimana dia menunda ciptaan gigi-gigi. Antara orang keluar langsung bergigi, ditunda gigi itu. Padahal gigi itu jenis tulang juga. Koko ada, bayi itu keluar berkoko. Tapi gigi ada. Ditunda penciptaannya sampai sempurna 2 tahun. Karena ia si kanak-kanak bayi itu dalam 2 tahun tidak makan selain air susu. Maka tidak memerlukan kepada gigi. Orang minum susu ada perlu gigi. Dan apabila ia si bayi sudah besar, maka air susu yang lemah tidak cocok baginya. Pun sudah orang tua minum susu aja, ada tahan lagi. Dan apabila ia sudah besar 3 tahun, 4 tahun, umurnya 5 tahun, maka air susu yang lemah tidak cocok baginya dan memerlukan kepada makanan yang kasar. Bubur kah, pisang kah, napakah, dan makanan itu memerlukan kepada mengunyah dan menumbuk. Maka dia Allah Subhanahu wa ta'ala menumbuhkan bagi si bayi itu gigi-gigi ketika perlu. Tidak sebelumnya dan tidak sesudahnya. Jadi paparutan kakanak bayi itu nang iba dilahirakan di bawah 2 tahun itu nya kada sanggup paparutannya menyandang nang karas-karas, sehingga hanya memerlukan susu. Nah sesudah itu hanya inya mampu makan nang karas-karas dan diperlukanlah gigi, maka Allah ciptakan gigi itu sesuai dengan umurnya. Nah, begitu orang ini sudah dewasa, tuha sudah, gigi satu persatu guguran. Manusia itu dari bayi kembali kepada bayi. Orang yang sudah umur 70, 80 giginya redaan lagi. Kenapa? Orang tua seperti itu kada kau lagi makan nang karas-karas, paparutannya sudah lama. Ada perlu gigi lagi nya. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia mengeluarkan tulang-tulang yang keras itu dalam gusi-gusi yang halus itu. Kemudian dia membangkitkan kasih sayang ke dalam hati kedua orang tua atas anak untuk mengurusnya pada waktu di mana ia lemah daripada mengurus dirinya. Diberikan Allah dalam hati ibu bapak itu kasih sayang yang luar biasa kepada bayi ini, karena bayi itu belum mampu untuk mengurus dirinya sendiri. Maka jikalau Allah tidak menguasakan kasih sayang atas hati kedua orang tua, niscaya anak kecil itu adalah makhluk yang paling lemah daripada mengurus dirinya. Makin baganal anak ini, makin baganal, makin ditarik Tuhan kasih sayang orang tua kepada si bayi itu, sampai kepada akhirnya kasih sayang yang normal. Pada waktu bayi ditambah Allah kasih sayang tuh, sehingga luar biasa sayangnya kepada bayi itu. Kemudian perhatikanlah bagaimana dia Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada anak kecil itu akan kemampuan tamyiz, dapat membedakan antara baik dan buruk. Biasanya sudah berumur di atas 7 tahun,
akal dan petunjuk secara bertahap, sehingga ia balik dan sempurna. Dalam perkembangannya manusia itu akalnya, tenaganya sampai umur 40 tahun itu selalu meningkat. Nah, sampai berumur 40 tahun. Nah, sesudah umur 40 tahun itu menurun kembali. Ada kau hafal lagi, ada kau lagi berapa umur sudah 50 tahun itu. Karena sudah menurun. Bangka angkat nang barat-barat kada kayak umur 20. Karena kekuatannya pun sudah menurun. Jadi finishnya manusia itu di umur 40 tahun. Makanya Imam Ghazali mengatakan dalam sebuah kitab beliau, mengutip hadis Rasulullah SAW, apabila orang di umur 40 tahun ini baik, dia akan baik selamanya. Bila 40 tahun ini masih saja kelakuannya kayak dahulu, maka seterusnya sampai mati, macam itu. Maka ia menjadi murahik, kemudian menjadi pemuda, kemudian menjadi kahal berumur antara 30 sampai 50 tahun, kemudian menjadi syekh orang tua. Ada kalanya ia sangat kufur atau sangat bersyukur, orang yang taat atau orang yang durhaka, atau orang yang beriman atau orang yang kafir. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Artinya, bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa sedang ia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Orang yang lahir di umur tahun 1960 umpamanya, tahun 1959 kan tidak disebut-sebut orang, hanya belum ada. Nah, jadi manusia itu dahulunya kan tidak disebut-sebut. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dari setitis air mani yang bercampur laki dan perempuan, yang kami hendak mengujinya. Maka karena itu kami jadikan ia mendengar dan melihat. Sesungguhnya kami telah menunjukkannya ke jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir. Perhatikanlah kepada kelemah lembutan dan kemurahan, kemudian kepada kudrat dan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kamu disilaukan oleh keajaiban-keajaiban hadrat ketuhanan. Bila kita tafakkur, merenungi ini semua, kita akan silau. Bila silau apa? Kadang melihat lagi. Lalu mengakui bahwa Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang sangat mengherankan adalah dari orang yang melihat tulisan yang bagus atau lukisan yang bagus di atas dinding, lalu ia memandang bagus kepadanya, maka ia memalingkan seluruh perhatiannya, himmahnya kepada memikirkan tentang pelukis dan penulis. Melihat lukisan saling bagusan, kita nak bertakun siapa melukis tuh? Siapa yang melukis itu? Orang mana? Kalau kita ini ketujuh melihat lukisan-lukisan, melihat lukisan yang sangat bagus, kita pasti akan bertakun, oh siapa yang melukis? Orang mana? Dan bahwa bagaimana ia melukisnya dan menulisnya, dan bagaimana ia mampu atasnya, dan ia senantiasa memandang besar kepadanya. Kita merasa
merasa mengagungkan pelukis yang hebat itu dalam dirinya, dan ia berkata, alangkah cerdasnya dan alangkah sempurna ciptaannya dan alangkah bagus kemampuannya. Kemudian ia memandang kepada keajaiban-keajaiban ini pada dirinya dan orang lain. Nah, kita pandang keajaiban diri kita, kita pandang keajaiban manusia-manusia lain. Kemudian ia lalai dari penciptanya dan penggambarnya. Tidak mencengangkannya oleh kebesarannya dan tidak membingungkannya oleh keagungannya dan hikmahnya. Nah, itulah yang sangat mengherankan manusia ini. Ia melihat dirinya, tapi dia kadang melihat, kadang mencari, kadang mau bertanya siapa penciptanya, siapa yang menggambar melukisnya. Maka inilah sekelumit dari keajaiban-keajaiban badanmu yang tidak mungkin membahas secara keseluruhan. Maka itulah jalan yang lebih mendekati kepada pikiranmu dan saksi yang paling agung atas kebesaran penciptamu. Sedang kamu lalai dari yang demikian, lagi disibukkan dengan perutmu dan parajmu. Kamu tidak mengenal dari dirimu, melainkan bahwa kamu lapar lalu kamu makan, dan kamu kenyang lalu kamu tidur, dan kamu bersahwat lalu bersetubuh, dan kamu marah lalu berperang, dan binatang-binatang semuanya bersekutu sama denganmu tentang mengenal yang demikian itu. Lapar berpikir makan, mengantuk berpikir guring. Kalau hanya itu pikiran kita, kada ada perbedaannya kita dengan binatang. Nah, sesungguhnya keistimewaan manusia yang menghalangi binatang-binatang daripadanya adalah ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Itu yang membedakan manusia dengan binatang. Dengan memandang pada kerajaan langit dan bumi dan keajaiban-keajaiban penjuru-penjuru langit dan diri. Nah, makanya menaraba nafsa arabah. Orang nang kau mengenali dirinya itu, dia akan bisa mengenali Tuhannya. Orang nang kada kenal dirinya sendiri aja kada kenal, kayak apa kau mengenal yang lainnya? Karena dengan ma'rifat itu seorang hamba masuk dalam kelompok malaikat al-muqarrabin dan dikumpulkan dalam kelompok para nabi dan siddiqin dengan didekatkan dari hadrat Tuhan semesta alam.